dan Habib-Habib yang lain. Ya, kalau saya Y novel. Nah ini ada Y yang di pesantren Mbah Mun membuat oner. Tingkahnya gak karu-karuan, beling, bandel. Sehingga guru-guru di pesantren, sehingga pengurus-pengurus pesantren yang Mbah Mun saat itu menghadap Mbah Mun Zubair rahimahullah, menceritakan kelakuan Y yang satu ini. Jengkel. Dan mengatakan, Mbah Mun, Y yang satu ini tolong dikeluarkan dari pesantren. Kami tidak ada yang sanggup ngurus Y yang satu ini. Mungkin Anda pernah merasakan hal yang sama. Mungkin di Malang ada Y yang seperti ini. Ya ada Y Gerang juga yang seperti itu. Mungkin terjadi yang demikian. Iya. Apa kata Mbah Mun rahimahullah? Kata beliau cukup indah. Kata beliau cukup cantik. Kata beliau menunjukkan jati diri beliau yang sesungguhnya. Dengan santai beliau menjawab, kalian semua guru dan pengurus dan semua santri yang keluar saja dari pesantren ini. Biar aku dan Iye saja yang tinggal di sini. Masya Allah. Lebih baik kehilangan semua guru dan semua santri daripada kehilangan satu cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang di hatinya ada rasa senang ketika cucu Nabi hilang, ketika cucu Nabi disakiti, ketika cucu Nabi disingkirkan, maka orang itu hatinya sakit. Dan dia tidak akan merasakan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa mencintai Allah, sedangkan hubbullah, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah hanya bisa dirasakan dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana bisa mencintai Rasulullah kalau tidak mencintai anak cucunya, kalau tidak mencintai keluarganya, kalau tidak mencintai sahabat-sahabatnya. Wani rahimakumullah. Pernah suatu ketika ada Gus dari Sidogiri main ke rumah saya, silaturahim ke rumah saya. Gus ini kemudian berkata kepada saya, Habib, di Sidogiri itu ada satu peraturan. Kalau ada santri yang nonton siaran sepak bola, maka santri tersebut kena hukuman. Hukumannya digundul. Jadi kalau ada santri yang nonton sepak bola TV itu ya, siaran langsung Piala Dunia itu, maka dihukum gundul, kata Gus tersebut. Nah, kebetulan di pondok Sidogiri ada satu Iye, laki-laki Iye ini. Ada satu Iye yang senang sepak bola. Malam itu nonton siaran langsung sepak bola sama salah satu penjaga. Karena ketahuan Iye ini nonton siaran langsung sepak bola, maka Iye tadi dihukum digundul. Iye tadi digundul. Apa yang terjadi? Ayah saya kemudian memanggil penjaga tadi dan hari itu juga memecat penjaga itu dan mengeluarkannya dari pondok pesantren. Begini loh Kiai, ini yang namanya Kiai, ini yang namanya ulama. Bagaimana bisa dikatakan ulama kalau enggak ada takzim kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana bisa dikatakan takzim kepada Nabi kalau enggak takzim pada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani rahimakumullah. Kita hidup di negara yang beruntung. Masya Allah, saya udah ke Korea, bukan sombong. Saya udah ke Jepang, bukan pamer. Saya udah ke Taiwan, saya udah ke Hong Kong. Iya. Tapi kenapa penyebaran Islam di Jepang, penyebaran Islam di Taiwan, penyebaran Islam di Korea tidak seperti di Indonesia? Saya pelajari kenapa seperti itu. Iseng-iseng saya tanya, di Jepang ada enggak ya Habib yang domisili di sini betul-betul pindah, bukan karena kerja atau karena apa? Enggak ada, Habib. Jepang besarnya seperti itu enggak punya Habib. Saya ke Taiwan tanya, ada enggak Habib yang betul-betul pindah tinggal di sini? Jawabannya, enggak ada Habib. Taiwan yang penduduknya begitu besar juga enggak punya Habib. Saya ke Korea tanya, ada enggak Habib yang tinggal di sini? Jawabannya, enggak ada Habib, enggak ada Habib. Masya Allah, Korea enggak ada Habib, Jepang enggak ada Habib, Taiwan enggak ada Habib, apalagi Hong Kong yang banyak TKW. Yang banyak TKW, cari tenaga kerja Indonesia laki susah, ada tapi susah. Saya tanya, ada Habib yang tinggal di sini enggak? Habib pindah tinggal di sini enggak ada, Habib.
Hong Kong nggak ada Habib. Cari Habib susah. Makanya kalau ada seorang Habib pergi ke Jepang, Muslimin Jepang seneng, TKI seneng. Kalau ke Korea, TKI Korea juga seneng. Ke Taiwan, ke Hong Kong, semuanya nyambut. Kenapa? Saking cintanya pada Habib, cinta pada anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, hampir di setiap kota ada Habibnya. Hampir di setiap kota ada Habibnya. Dan jumlahnya banyak. Sampai saya pergi ke ujung timur Indonesia, ada Habibnya. Masya Allah. Di Kalimantan ada Habibnya. Saya delesep, ya nyeberang laut. Saya kira di pulau ini nggak ada Habibnya. Ada Habibnya. Masya Allah. Indonesia ini oleh Allah Ta'ala dikasih anugerah yang lebih besar dari emas. Lebih besar daripada intan berlian. Lebih besar daripada yang sekarang lagi digali di mana-mana, kekayaan alam Indonesia. Kalau Habib Novel ditanya, apa kekayaan alam Indonesia yang sejati? Maka kekayaan alam Indonesia sejati adalah banyaknya anak cucu Nabi di negeri ini yang tidak ditemukan sebanyak ini di negeri yang lain. Allahumma sholli wa sallim. Nah ini kalau nggak disyukuri, kalau nggak dijaga, makanya orang-orang yang nggak suka sama bangsa ini, orang-orang yang nggak suka sama negeri ini, menggunakan metode-metode yang digunakan oleh penjajah zaman dahulu kala, yang digunakan oleh Belanda yang sudah menjajah 350 tahun, yang digunakan oleh penjajah-penjajah sebelumnya. Apa itu? Memisahkan masyarakat dari habaib, menjauhkan masyarakat dari Habib. Jangan sampai masyarakat dekat dengan Habib, karena kalau masyarakat dekat dengan Habib, maka masyarakatnya akan jadi baik. Kalau masyarakat jadi baik, masyarakat gak suka kemungkaran, masyarakat gak suka yang namanya kemusyrikan, masyarakat gak suka namanya kezaliman. Maka orang-orang yang zalim merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Karena itu digunakan metode gimana caranya menjauhkan Habib dari masyarakat. Ikhwani rahimakumullah. Ini tidak boleh terjadi di bangsa yang besar ini, yang sebentar lagi kita akan peringati kemerdekaannya 17 Agustus 45. Sebentar lagi 17 Agustus 2019. Dan itu jatuh insya Allah hari Sabtu besok. Kita peringati kemerdekaan RI. Tapi kita harus tahu siapa yang membuat lambang negara. Lambang negara Garuda Pancasila. Siapa yang mendesain itu? Siapa desainernya? Kalau Anda pelajari sejarah dan jarang disebutkan di sekolah, sesungguhnya desainer lambang Garuda Pancasila adalah seorang Habib, Sultan Hamid II Al-Qadri marganya, dari Pontianak. Sultan Pontianak itu yang mendesain lambang negara kita, Garuda Pancasila. Jadi kalau boleh saya mengutip lambang negara Garuda Pancasila, seakan-akan hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Siapa tuh yang mengilhami cucunya itu? Siapa yang mengilhami hati cucunya untuk buat lambang seperti itu? Sampai jadi lambang yang sekarang siapa berani menurunkan, dihajar satu Indonesia Raya. Siapa berani nyenggol, dihajar satu Indonesia Raya. Siapa yang buat? Siapa yang nyusun? Siapa yang desain? Desainer utamanya adalah Sultan Hamid II Al-Qadri, dan beliau adalah seorang Habib. Ini harus dipahami, ini harus dijelaskan agar masyarakat tidak buta sejarah dan agar masyarakat tidak lupa sejarah. Bangsa ini merdeka tiada lain adalah karena perjuangan para ulama. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita harus jadikan ulama betul-betul berdiri tegak di negeri ini. Ulama betul-betul dihargai, ulama betul-betul dihormati, dan jangan suka untuk berprasangka buruk pada orang lain. Jangan suka mengatakan, oh kalau ini nggak suka ulama, oh kalau ini merendahkan ulama, oh kalau ini nggak hormat sama ulama. Jangan suka berkata seperti itu. Prasangka baiklah, insya Allah semua orang akan memuliakan ulama, semua orang akan menghargai ulama, mulai dari diri kita masing-masing. Saya mencontohkan, mungkin semua udah lihat videonya ya. Instagram saya itu followersnya belum banyak, baru sekitar 472.000. Belum banyak, baru sekitar 472.000. Nah kok saya itu upload fotonya Habib Rizik dihapus. Padahal fotonya itu bukan foto,
Tapi foto beliau bersama putra-putranya Mbah Maimun Zubair dihapus. Saya kasih judul keluarga waliullah berkunjung ke cucu Nabi tanpa menyebut nama Habib Rizik, dihapus. Saya pasang foto video prosesi pemakaman Mbah Maimun Zubair rahimahullah di Malang. Di situ ada Habib Riziknya. Tanpa saya nyebut nama Habib Rizik, dihapus. Saya pasang komentar Gus Wafi, putra Mbah Maimun Zubair. Beliau mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih Bib. Habib Rizik yang berdoa, Habib Hanif yang membaca talqin. Saya diperintahkan kakak saya untuk mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, dan didoakan. Dihapus. Saya lihat nih aplikasi kok main hapus-hapus. Saya bukan nggak paham IT, saya paham IT. Saya bukan nggak mudeng A, nggak mudeng B, saya sangat mudeng. Tapi saya tidak mau menyalahkan anak bangsa sendiri. Saya tidak suka untuk mengira-ngira A, mengira-ngira B, mengira-ngira C. Saya tidak mau mengajarkan masyarakat saling mencurigai. Jangan saling mencurigai, jangan saling menyalahkan. Hanya gara-gara aplikasi yang namanya Instagram. Jangan gara-gara Instagram Anda menuduh ini fulan yang begini, ini fulan yang begini, ini fulan yang begini. Dan yang saya tidak suka, kalau udah urusannya Instagram menuduh pemerintah. Jangan menuduh pemerintah, jangan nuduh siapapun. Ini hanya aplikasi. Aplikasi ini sistemnya nggak beres, sistemnya nggak benar. Dia nggak bisa untuk memilah-milah, dia nggak bisa untuk menyortir, dia tidak bisa untuk melindungi privasi penggunanya. Makanya saya merasa tidak layak kerjasama dengan orang yang tidak menghargai saya. 470.000 followers lebih tidak dianggap, tidak dilihat. Masya Allah, gambar porno dibiarkan. Gambar porno dibiarkan. Foto Habib bersorban, kiai-kiai saya dihapus. Saat itulah saya sebel, saya nggak marah. Perlu dikoreksi, saya nggak marah. Ngapain marah sama aplikasi, kurang kerjaan. Itu cuma aplikasi, nggak penting gitu loh. Nggak penting. Dan saya udah janji, siapapun yang membenci Habib Rizik akan saya hapus dari hati saya. Bukan berarti saya membenci dia, enggak, saya hapus. Saya hapus artinya apa? Aku nggak bisa mencintai kamu. Aku nggak bisa hidup sama kamu. Aku nggak mau deket-deket sama kamu, enggak mau. Kalau membenci, no way. Saya nggak mau benci siapapun. Kenapa? Ngotorin hati. Ngotorin hati, buat hati nggak enak. Saya pengen hati saya enak. Instagram ini membuat hati saya nggak enak. Karena hapus-hapus, maka saya hapus dia. Sebagaimana dia hapus Habib saya. Selesai, saya hapus akun saya. 470.000 lebih. Del, begitu saja lenyap seketika. Alhamdulillah.